Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku akan buat camilan enak. Di sini aku siapkan wadah bersih. Kemudian aku tambahkan 300 gram tepung ketan. 300 gram itu kurang lebih 18 sendok makan. Lebih tepatnya itu ditimbang ya. 50 gram tepung maizena. Kita aduk rata. Sekitar setengah sendok teh garam atau secukupnya. Kita aduk lagi. Kemudian kita tambahkan 200 ml air panas atau air mendidih. Kita aduk, kita masukkan secara bertahap ya. Kalau misalkan dirasa kurang, nanti bisa ditambah. Karena kelembapan setiap tepung itu berbeda. Kalau misalkan kelembekan, tambahkan sedikit lagi tepung ketannya. Kalau misalkan terlalu kering, tambahkan sedikit air. Ini aku masukkan semuanya. Kita aduk lagi. Kita gunakan tangan harus bersih ya, karena ini masih kurang ya airnya. Aku tambahkan lagi sekitar 50 ml air. Kemudian kita oleni. Jadi total airnya nanti kita lihat pas terakhir ya, aku tulis di deskripsi. Ini setelah kita ulenin sampai kalis. Setelah kita ulenin sampai kalis seperti ini ya. Ini total airnya tadi 250 ml air panasnya. Kita tutup supaya nggak kering. Kemudian kita buat isiannya. Untuk isiannya di sini aku menggunakan 4 buah sosis ayam. Ini kita potong kecil-kecil aja ya. Kita belah 2 atau 4. Kita iris kecil-kecil. Begitu seterusnya sampai semuanya selesai. Usiannya ini bisa diganti dengan isian lainnya. Sesuaikan selera aja di rumah adanya apa ya. Kita sisihkan dahulu. Kemudian aku gunakan bawang pre batangnya aja. Kita iris kecil-kecil juga. Seperti ini. Bisa diganti daun bawang. Begitu seterusnya sampai semuanya selesai. Ini kita taruh ke dalam wadah yang bersih. Sosisnya aja. Kita tambahkan 2 butir telur. Tambahkan 1/4 sendok teh kaldu bubuk. Kemudian kita kocok sampai rata. Telurnya ini bisa ditambah ya, sesuaikan selera aja. Aku pakai 2 butir aja. Setelah tercampur rata semuanya, ini udah siap kita gunakan. Kita panaskan sedikit minyak. Tumis dulu sosis dan telurnya sampai matang. Kita bikin telur orak-arik ya. Tambahkan daun bawang. Masak sampai sosisnya ini matang. Setelah sosis dan telurnya ini matang, matikan apinya. Ini siap kita gunakan. Kita biarkan agak dingin dahulu. Ini aku tambahkan sedikit potongan keju. Ini opsional ya. Kalau misalkan nggak ada, boleh nggak pakai. Isiannya ini sesuaikan selera aja.
Sudah siap kita gunakan. Setelah 10 menit, ini kalau misalkan kita bentuk pecah, bisa dicelupin ke air hangat ya. Ini kita ambil adonan segini, kita bulatkan, kemudian kita tipiskan. Kita tambahkan isian di tengahnya. Kita tambahkan isian ya, yang sudah kita buat tadi. Kemudian kita bulatkan lagi. Kita tutup sampai rapat. Kita bulatkan lagi, kemudian setengah kita pipihkan seperti ini. Tuh hasilnya kayak gini ya. Gitu seterusnya sampai semuanya selesai. Aku ulang lagi caranya. Kita ambil adonan secukupnya, kita tekan-tekan dulu, kemudian kita tipiskan. Tambahkan isian di tengahnya. Secukupnya. Kemudian kita pipihkan lagi. Kita tutup sampai rapat. Besar kecilnya atau gedenya isian seberapa itu sesuaikan selera ya. Kita bulatkan lagi. Kemudian kita pipihkan. Begitu seterusnya sampai semuanya selesai. Setelah selesai, kita beri isian semuanya tadi jadi 18 biji. Kemudian ini kita panggang api kecil aja. Tambahkan sedikit minyak. Kita tambahkan adonan yang sudah kita buat. Gunakan api kecil ya. Kita panggang selama 5 menit dengan api kecil. Setelah sekitar 5 menit, ini kita balik ya. Kita panggang lagi sebelahnya itu selama kurang lebih 5 menit dengan api kecil juga. Setelah kita panggang, balikannya ini 5 menit lagi dan kira-kira udah matang. Total pemanggangannya 10 menit ya dengan api kecil. Kita angkat, kemudian kita tiriskan. Kita panggang yang selanjutnya. Seperti ini hasil akhirnya. Ini udah siap disajikan. Bikinnya gampang, rasanya enak, bisa cobain di rumah. Selamat mencoba, jangan lupa like, subscribe, dan share. Ini aku akan coba makan satu. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, dalamnya seperti ini. Rasanya tuh enak, lembut, bikinnya gampang, rasanya enak, bisa cobain di rumah. Selamat mencoba, jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku akan buat camilan enak. Di sini aku siapkan bahannya dulu. Ini untuk isiannya. Aku punya 4 buah kentang. Ini sekitar 250 gram. Sepotong wortel dan 5 buah sosis ayam. Sosis ayamnya ini bisa diganti dengan daging ayam ya. Di sini kita potong dulu kecil-kecil wortelnya. Ini aku potong serong. Kemudian kita iris tipis-tipis, korek api, kemudian kita potong kecil-kecil lagi seperti ini ya, jadi setengah dicincang. Ini supaya cepat matang. Selesai kita potong, kita sisihkan dahulu, kemudian kita potong sosis ayamnya ini kecil-kecil juga.
kita potong seperti ini aja. Begitu seterusnya sampai semuanya selesai. Kita sisihkan dahulu. Kentangnya juga kita potong dadu aja, kecil-kecil. Kita sisihkan dahulu juga. Ini udah selesai, kita potong semuanya. Sosis ayam dan kentangnya aku nggak gunakan semuanya, aku pakai kentangnya sekitar 150 gram aja dan sosisnya 4 biji. Kemudian untuk bumbunya aku pakai 3 siung kecil bawang putih. Ini kita cincang halus supaya rasanya itu lebih cepat menyerap ya. Udah selesai, seperti ini aja. Kemudian bawang merahnya aku pakai sekitar 5 butir. Ini kita rajang halus. Ini udah siap, kita gunakan. Panaskan sedikit minyak. Kita masukkan dulu ini bawang putih, bawang merah, kita tumis sampai matang. Setelah matang, kecium bau enak, masukkan wortel, kentang, dan juga sosisnya. Ini kita tambahkan bumbunya ya. Ada sepucuk sendok teh garam atau seperempat sendok teh garam. Kita setengah sendok teh kaldu ayam bubuk. Kalau kurang bisa ditambah. Kemudian 1 sendok teh saus tiram. Campur rata. Kita masak sampai matang. Kalau misalkan sudah tidak terlalu kering, kita tambahkan sedikit air ya. Setelah kira-kira matang, ini kita cicipin. Kurang matang bisa kita tambahkan pas ini. Ini nggak aku tambahkan air karena aku motongnya itu kecil-kecil, jadi udah matang. Aku cicipin sedikit. Setelah dirasa enak, udah matikan apinya. Siap kita gunakan. Ini kita sisihkan dulu. Kita buat adonannya. Dalam wadah bersih, kita masukkan 350 gram tepung terigu protein sedang, kurang lebih 21 sendok makan, 75 gram margarin. Aku tambahkan sepucuk sendok teh garam atau setengah sendok teh juga boleh. Pokoknya secukupnya ya garamnya ini. Tambahkan 1 butir telur. Kemudian kita ulenin pakai tangan. Kita aduk dulu ya, tangan harus bersih. Kita ulenin sampai kalis. Ini kita tambahkan 80 ml air es, kita masukkan bertahap. Kalau dirasa cukup itu nggak perlu ditambahkan lagi. Kalau dirasa kurang bisa ditambahkan sedikit lagi ya airnya. Ini aku rasa kurang, masih terlalu kasar atau kering. Kita tambahkan sekitar 30 ml lagi. Semua tergantung telurnya ya, besar kecilnya telur. Kalau telurnya besar itu biasanya 80 ml sampai 100 ml itu udah cukup. Tapi kalau telurnya kecil kayak tadi, airnya itu kurang. Setelah kalis dan halus, ini kita biarkan sekitar setengah jam atau 30 menit. Kita tutup, kita istirahatkan dulu. Setelah setengah jam seperti ini ya, ini udah bisa kita buat. Di sini kita taburin dengan tepung bagian bawahnya supaya nggak nempel. Kita ambil adonan. Ini kita ambil adonan segini-gini aja ya, sekitar
30 gram, 25 sampai 30 gram. Kita bulatkan. Pokoknya tapi kalau bikinnya gede-gede bisa ditambah ya. Kalau aku segini-gini aja. Begitu seterusnya sampai semuanya selesai. Setelah kita pisah-pisahkan semuanya, ini kita tipiskan ya. Kita giling agak tipis saja. Bikin setipis mungkin. Kemudian aku menggunakan cetakan pastel seperti ini. Kita taruh tengahnya. Kita tambahkan isian secukupnya. Jangan terlalu banyak biar nggak terlalu keluar isiannya ini. Pokoknya kira-kira aja cetakannya itu seberapa gedenya ya. Kemudian kita tekan. Seperti ini. Tekan sekencang mungkin. Kita sisihkan dahulu, ini bisa gunakan nanti. Kemudian kita buka. Tuh, hasilnya seperti ini ya. Begitu seterusnya sampai semuanya selesai. Aku ulang lagi, sekali lagi kita tipiskan. Kalau misalkan lengket bisa ditaburin dengan tepung. Bikin setipis mungkin. Setelah tipis, kita taruh ke dalam cetakan seperti ini. Ini cetakannya murah banget belinya. Mungkin harganya tuh sekitar 5 ribuan. Kita tambahkan isian secukupnya. Jangan terlalu penuh. Kemudian kita tekuk. Tekan. Sisanya ini bisa kita cetak lagi. Kemudian kita buka. Tuh, hasilnya seperti ini. Setelah selesai semuanya tadi jadi 25 biji ya. Kemudian kita siapkan minyak banyak untuk menggoreng. Ini kita gunakan api sedang ke kecil aja. Kemudian kita goreng sampai matang. Goreng semuanya penggorengan aja. Kita goreng sampai kuning keemasan atau matang ya. Aku tetap gunakan api kecil supaya kulitnya tuh halus. Kita goreng sampai kuning keemasan dan benar-benar kering. Setelah kira-kira kuning keemasan dan matang seperti ini, udah keras, kita angkat, kita tiriskan, kita goreng yang selanjutnya. Seperti ini hasil akhirnya setelah matang semuanya, jadinya 25 biji dengan ukuran segini. Bikinnya gampang, rasanya enak, bisa cobain di rumah. Selamat mencoba, jangan lupa like, subscribe, dan sehat. Terima kasih. Ini aku coba makan satu, tuh kering banget seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti ini bagian dalamnya. Hari ini aku akan buat camilan enak lagi. Di sini aku siapkan 100 gram kelapa serut yang dihilangin kulit coklatnya. Pilih kelapa yang agak muda, jadi rasanya agak manis ya. Tambahkan sepucuk sendok teh garam. Kemudian kita campur sampai rata. Kemudian kita kukus selama 5-10 menit. Kita gunakan api sedang aja. Kemudian dalam wadah ini kita masukkan 7 sendok makan tepung tapioka atau kurang lebih 100 gram. Kemudian 7 sendok makan tepung terigu protein sedang, kurang lebih juga 7 sendok makan. Tambahkan vanili 1/4 sendok teh. Tambahkan secipit garam. Aduk sampai tercampur rata. Kita campur ya. Kemudian di sini kita tambahkan 150 ml air panas.
tangan harus bersih. Kita aduk sampai tercampur. Kalau misalkan kelembekan, bisa ditambahkan sedikit lagi tepungnya. Kita masukkan airnya secara bertahap. Kalau misalkan dirasa udah cukup, jangan ditambahkan lagi. Ini kita olenin sampai kalis. Kita masukkan semuanya. Setelah kita ulenin sampai kalis, ini kita bagi menjadi 2. Kita tambahkan satu bagian ini dengan warna hijau atau pasta pandan secukupnya, dan satu bagian lagi dengan pasta merah atau pasta strawberry. Kita aduk sampai tercampur rata. Begitu seterusnya sampai semuanya selesai. Setelah yang hijau kita campur rata, kemudian yang merah juga kita aduk sampai rata. Setelah kita campur rata seperti ini udah siap kita gunakan. Kita sisihkan sebentar. Kemudian di sini aku gunakan 2 buah pisang raja. Kalau kurang pisangnya ini bisa ditambah. Sudah siap kita gunakan. Taburi, tatakan dengan sedikit tepung. Aku gunakan tepung protein sedang. Kemudian kita pipihkan adonan yang sudah kita buat tadi, setipis mungkin. Kita tipiskan. Kalau misalkan nggak punya rolling pin, bisa menggunakan gelas ya. Jangan terlalu tebal, bikin setipis mungkin. Sudah cukup. Kita taruh pisang di tengahnya. Kita potong bagian sampingnya ini yang sisa. Kita sisihkan dahulu. Kemudian kita lipat ke dalam. Kita bungkus pisangnya ini ya. Seperti ini. Kita tutup rapat bagian atasnya. Kemudian kita sisihkan dahulu. Kita buat yang sama untuk adonan berikutnya. Taruh pisang di tengah. Kita potong bagian pinggirnya. Kemudian kita tutup kembali. Kita rapatkan. Sudah siap kita gunakan. Kita rebus air sampai mendidih. Gunakan api sedang aja. Setelah mendidih, ini kita rebus selama 7-10 menit atau sampai matang. Kalau misalkan bikin banyak, bisa ditambah ya adonannya atau pisangnya juga. Setelah mengapung dan matang, kita tunggu selama 2-3 menit sampai benar-benar matang. Kemudian ini kita tiriskan. Matikan apinya. Kita gulingkan ke atas kelapa parut yang sudah kita kukus tadi ya. Kita gulingkan di sini. Ratakan. Kemudian kita potong-potong. Bagian dalamnya aku menggunakan pisau supaya lebih enak motongnya. Seperti ini hasil akhirnya setelah dipotong. Kemudian kita rebus air gula merahnya atau kita buat kuah gula merahnya. Di sini aku siapkan setengah sendok makan tepung maizena, bahkan sekitar 1 sendok makan air. Aduk sampai bercampur rata. Kita sisihkan dahulu. Kemudian aku gunakan 100 gram gula merah. Ini kita sisir atau kita cacah seperti ini juga boleh, supaya lebih cepat larut. Ini udah siap kita gunakan.
Kita taruh ke dalam wadah bersih. Gulanya sudah kita cacah tadi. Dan di sini kita tambahkan daun pandan segini aja, 2 sendok makan gula putih, sepucuk sendok teh garam. Tambahkan 100 ml air. Kemudian kita rebus sampai gulanya ini larut ya. Kita gunakan api kecil aja. Setelah mendidih dan gulanya ini larut, kita tambahkan larutan tepung maizena yang sudah kita buat tadi. Kalau misalkan suka lebih kental, bisa ditambahkan lagi larutan tepung maizenanya ya. Tapi karena aku nggak suka kental, jadi seperti ini aja udah cukup. Tuh, seperti ini. Udah mendidih, gulanya larut, kita matikan apinya. Kuah gula merahnya sudah matang, ini udah siap disajikan. Bikinnya gampang, rasanya enak, bisa cobain di rumah. Selamat mencoba. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku akan buat camilan enak. Di sini aku siapkan 150 gram kelapa serut. Ini dari kelapa yang dihilangin kulit coklatnya ya. Kemudian diserut agak panjang seperti ini, atau bisa juga diparut. Kita tambahkan 1/4 sendok teh garam. Kita aduk sampai rata. Ini nanti jadi camilan yang enak dan bikinnya super duper gampang. Kemudian ini kita kukus. Kita kukus selama 10 sampai 15 menit. Supaya nggak mudah basi. Gunakan api sedang aja. Setelah sekitar 10 menit, ini kita angkat, kita biarkan sampai dingin dahulu. Kita matikan apinya ya. Kemudian ini kita buat dulu sausnya ya. Di sini aku siapkan setengah sendok makan tepung maizena. Tambahkan sekitar 1 sendok makan air. Aduk sampai bercampur rata. Kita sisihkan dahulu. Kemudian aku gunakan 100 gram gula merah. Ini kita sisir atau kita cacah seperti ini juga boleh, supaya lebih cepat larut. Begitu seterusnya sampai semuanya selesai. Ini udah siap, kita gunakan. Kita taruh ke dalam wadah bersih. Gulanya sudah kita cacah tadi. Kemudian di sini kita tambahkan daun pandan segini aja, 2 sendok makan gula putih, sepucuk sendok teh garam. Tambahkan 100 ml air. Ini aku hancurkan seperti ini. Kemudian kita rebus sampai gulanya ini larut ya. Ini kita gunakan api kecil aja. Sambil terus kita aduk. Ini daun pandannya aku potong menjadi 2. Setelah mendidih dan gulanya ini larut, kita tambahkan larutan tepung maizena yang sudah kita buat tadi. Kalau misalkan suka lebih kental, bisa ditambahkan lagi larutan tepungnya ya. Tapi karena aku nggak suka kental, jadi seperti ini aja udah cukup. Tuh seperti ini. Udah mendidih, gulanya larut, kita matikan apinya. Biarkan sampai dingin. Kuahnya udah jadi. Kita buat adonannya.
aku siapkan 100 gram tepung tapioka atau kurang lebih 7 sendok makan. 100 gram tepung terigu protein rendah, kurang lebih juga 7 sendok makan. Tambahkan sekitar 1/4 sendok teh vanili, sedikit garam, sepucuk sendok teh aja. Kita aduk sampai tercampur rata. Kita sisihkan dahulu. Ini kita tambahkan 150 ml air panas secara bertahap ya. Pakainya sedikit-sedikit aja. Kalau dikira cukup, jangan ditambahkan lagi. Kita aduk menggunakan tangan aja. Tangan harus bersih. Kalau kurang, airnya bisa ditambah. Ini aku akan bagi menjadi 2 bagian. Yang satu bagian aku tambahkan 1 atau 2 tetes pasta pandan. Kemudian kita aduk sampai rata. Ini sudah tercampur rata yang warna hijau, ini sudah siap kita gunakan. Tangan harus bersih ya. Kita ambil secuil adonan, kita panjangkan seperti ini. Begitu seterusnya sampai semuanya selesai. Ini pokoknya bikinnya gampang banget, tapi rasanya nanti enak ya. Ini setelah selesai kita bentuk semuanya. Yang warna hijau kita sisihkan dahulu, kemudian yang warna putih juga kita bentuk bulatan seperti itu ya. Ini kita ulenin dulu sampai kali seperti ini. Setelah kali seperti ini udah azan zuhur. Kita ambil adonan segini aja, kemudian kita bentuk manjang. Ini kita bentuk manjang seperti ini. Ambil adonan secuil aja secukupnya. Kita bentuk manjang lagi. Gitu seterusnya sampai semuanya selesai ya. Setelah selesai kita cetak semuanya seperti ini. Kalau misalkan bikin banyak bisa ditambah semua adonannya, karena aku bikin dikit cuma buat camilan sendiri. Kemudian kita rebus air sampai mendidih. Kita gunakan api sedang. Setelah mendidih, kita masukkan satu persatu. Aku masukkan yang warna putih dahulu ya. Kita rebus sampai mengapung atau naik ke atas. Kita tunggu sampai mengapung, semuanya naik, berarti sudah matang ya. Setelah semuanya mengapung dan naik, ini kita angkat, kita tiriskan, kita rebus yang warna hijau. Masukkan ke dalam parutan kelapa yang sudah kita kukus tadi. Setelah mengambang semuanya, kita tunggu beberapa menit ya, sekitar 1-2 menit. Kemudian sudah siap, kita sajikan. Kita angkat, kita tiriskan. Kita matikan apinya. Kita lumurin ke dalam kelapa yang sudah kita kukus dan kita parut tadi. Sampai rata. Rasanya kenyal-kenyal gurih, terus dicelupin ke dalam air gulanya tadi. Rasanya lebih enak. Seperti ini hasil akhirnya, udah siap disajikan.
Bikinnya gampang, rasanya enak, bisa buat camilan seluruh keluarga. Selamat mencoba, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih. Ini kita tambahkan kuah gulanya di atasnya ya, secukupnya aja. Seperti ini. Kalau misalkan suka lebih banyak, bisa ditambahkan lagi. Udah siap untuk dinikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku akan buat putu ayu, makanan enak banget. Ini bikinnya gampang dan rasanya juga enak. Ini aku bikin agak banyakan untuk acara keluarga. Di sini aku punya 150 gram gula. Kemudian aku tambahkan sekitar 1 sendok teh vanili atau 2 gram. Aku pakai vanili saset seperti ini. Kemudian kita tambahkan sekitar 1 sendok teh garam. Tambahkan 1 sendok teh SP atau emulsir ya, pengembang. Kemudian kita tambahkan 4 butir telur. Kemudian ini kita mixer sampai mengembang beberapa menit saja. Setelah mengembang, warnanya juga udah berubah putih seperti ini. Kita sisihkan, kita tambahkan 250 gram tepung terigu protein sedang atau terigu serbaguna sambil kita ayak ya. Kita aduk dulu sebentar. Kita masukkan lagi. Kemudian kita tambahkan, aku gunakan 200 ml santan, kita masukkan secara bertahap. 200 ml santan itu kurang lebih 1 gelas. Kita tambahkan lagi tepungnya sambil kita ayak. Pastikan nggak ada yang menggerindil dan semuanya teraduk dengan rata. Kita tambahkan semua santannya yang 200 ml itu tadi. Setelah kita aduk rata, semuanya nggak ada yang menggerindil seperti ini, sudah tercampur rata. Di sini kita tambahkan atau 2 tetes pewarna hijau atau pasta pandan ya, atau secukupnya. Kita aduk sampai rata. Ini sudah tercampur rata semuanya, siap kita gunakan. Kita sisihkan dahulu sebentar. Kemudian di sini aku siapkan kelapa parut secukupnya. Ini kelapa yang agak muda, yang udah bisa diparut, dihilangin kulit coklatnya. Kemudian kita parut seperti ini ya. Ini kita sisihkan dahulu. Kalau misalkan kurang bisa ditambah lagi. Ini aku siapkan sekitar 200 gram. Kemudian kita siapkan cetakan seperti ini. Ini bisa ditambahkan dengan sedikit minyak, atau kalau misalkan nggak lengket boleh nggak ditambahkan, atau bisa juga tambahkan dengan margarin. Kita isi bagian bawahnya ini dengan kelapa secukupnya, agak kita tekan-tekan. Kita taruh tipis aja ya kelapanya ini, kita tekan-tekan seperti ini, pokoknya kira-kira sampai rata aja. Ini kalau takut lengket bisa diolesin sedikit minyak atau sedikit margarin. Setelah kita isi semuanya dengan kelapa parut seperti ini ya, kita tambahkan adonan yang sudah kita aduk tadi, atau kita isi 3/4, jangan terlalu penuh. Kita isi segini aja.
selesai, kita isi semuanya, kemudian kita kukus. Pastikan air dalam panci cukup untuk mengukus selama 15 menit ya. Kita gunakan api sedang aja. Kita rebus dulu airnya sampai mendidih. Tutup panci, kita kasih kain supaya uapnya nggak jatuh. Airnya mendidih, ini kita masukkan, kita kukus selama 15 menit atau sampai matang. Kita kukus semuanya, kita tutup lagi, biarkan sampai matang. Setelah 15 menit ini sudah matang, kita bisa angkat, kemudian kita kukus yang selanjutnya ya. Tuh, gampang banget kan lepasnya kayak gini, bisa langsung lepas. Ini hasil akhirnya, semuanya tadi jadi 24 biji dengan ukuran seperti ini. Bikinnya tuh gampang banget, rasanya juga enak, bisa cobain di rumah untuk usaha atau acara keluarga. Selamat coba, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih. Dan setelah agak dingin, kita masukkan ke dalam plastik seperti ini ya, supaya lebih awet dan tidak kena lalat. Tuh, ini udah agak dingin. Kita masukkan bagian kelapanya ini, bagian bawah seperti ini. Kita masukkan ke dalam plastik perekat ya. Kita buka, kita luruskan, kemudian kita rekatkan seperti ini. Tuh, hasilnya seperti ini. Begitu seterusnya sampai semuanya selesai. Ini supaya nggak kena lalat dan ngambilnya mudah nanti. Aku ulang lagi. Kita gunakan plastik seperti ini. Kita masukkan yang sudah dingin, kelapanya bagian bawah. Kita buka perekatnya. Kemudian kita rekatkan. Tuh, hasilnya seperti ini. Begitu seterusnya sampai semuanya selesai. Ini aku coba makan satu. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, bagian dalamnya seperti ini, empuk, lembut. Ini bisa cobain di rumah ya. Baunya tuh juga wangi banget. Selamat mencoba, jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku akan buat camilan enak. Di sini aku siapkan 150 gram gula merah. Ini bisa menggunakan gula aren. Kemudian 1 gram vanili atau kurang lebih setengah sendok teh. Di sini juga aku sediakan 125 gram tepung tapioka, 125 gram tepung beras, atau kurang lebih 7 sendok makan ya, dengan takaran sendok makan saya seperti ini. Kalau misalkan ditakar menggunakan sendok, tapi lebih tepatnya itu ditimbang 125 gram. Kemudian aku gunakan santan 600 ml atau kurang lebih 3 gelas. Kemudian aku gunakan pandan yang sudah aku cuci bersih, karena di luar hujan jadi ada suara agak berisik. Ini kita sisir dulu gula merahnya, atau kita kotak-kotak seperti ini ya, supaya lebih cepat larut. Nanti bikin sehalus mungkin. Setelah selesai, ini kita sisihkan dahulu. Kemudian dalam wadah bersih ini kita masukkan 125 gram tepung beras,
125 gram tepung tapioka. Di luar hujan deras banget ya. Ini kita aduk dulu sebentar. Kemudian di sini kita akan tambahkan 1 gram vanili atau setengah sendok teh. Ini kita campurkan dulu. Kemudian tambahkan setengah sendok teh garam supaya rasanya lebih enak ya. Kita aduk lagi sampai rata, sampai semuanya benar-benar tercampur. Kemudian ini kita sisihkan dahulu. Dalam panci bersih kita masukkan di sini santan 600 ml atau 3 gelas. Kemudian tambahkan gula merah yang sudah disisir tadi. Tambahkan 1 lembar daun pandan supaya aromanya itu lebih enak. Ini kita aduk dulu ya, supaya gula merahnya agak larut. Tambahkan 2 sendok makan gula pasir untuk penyeimbang rasa. Kalau misalkan suka lebih manis bisa ditambah. Aduk sampai rata semuanya. Kemudian kita rebus, gunakan api sedang aja sampai gula merahnya meleleh atau larut. Sambil terus diaduk ya. Ini sudah agak mendidih. Setelah mendidih seperti ini, gulanya juga udah larut. Kemudian ini kita bisa matikan apinya. Kemudian kita saring ya, untuk menghilangkan kotoran dalam gula. Setelah kita saring, kita sisihkan dahulu sebentar. Kemudian kita campurkan ke dalam tepung ini larutan gula merahnya secara bertahap. Sambil terus diaduk supaya nggak ada yang menggerindil. Kita masukkan secara perlahan. Ini sambil terus kita aduk supaya nggak ada yang menggerindil dan bisa tercampur dengan rata. Masukkan secara bertahap dan perlahan. Ini bikinnya gampang banget dan bisa dicobain di rumah. Rasanya tuh kenyal-kenyal manis. Bisa buat acara keluarga atau untuk camilan di rumah ya. Kita aduk terus, pastikan semuanya tercampur dengan baik dan nggak ada yang berbutir atau bergerindil. Setelah tercampur rata dan lembut seperti ini aku masukkan semuanya, kemudian kita aduk lagi. Pokoknya pastikan adonan dan airnya ini ngepas ya, karena kelembapan setiap tepung itu berbeda. Kalau misalkan terlalu lembek, bisa ditambahkan lagi sekitar 1 sendok makan tepung beras dan 1 sendok makan tepung tapioka. Kemudian ini kita saring lagi untuk memastikan nggak ada yang menggerindil. Di sini aku siapkan loyang atau cetakan. Aku menggunakan cetakan kue apem seperti ini. Kita olesin dengan sedikit minyak sampai rata, sampai di atas-atasnya, supaya nggak lengket dan mudah waktu melepaskannya. Begitu seterusnya sampai semuanya selesai. Setelah selesai, ini kita aduk dulu adonan yang sudah kita buat supaya nggak ada yang mengendap di bawah. Setelah nggak ada yang mengendap di bawah, kita masukkan ke dalam cetakan sampai penuh seperti ini. Begitu seterusnya sampai semuanya selesai.
bikinnya mudah banget dan rasanya enak. Setelah selesai semuanya, ini kita tambahkan potongan daun pandan di atasnya supaya aromanya nanti lebih enak. Ini opsional ya, boleh pakai boleh enggak. Ini untuk aroma aja, karena tadi udah ditambahkan vanili, jadi nggak pakai ini pun nggak apa-apa. Setelah kita isi semuanya, ini kemudian kita kukus selama 30-35 menit atau sampai matang. Kita panaskan panci, pastikan airnya ini cukup untuk mengukus selama 30-35 menit ya. Kita biarkan sampai mendidih dahulu. Dan tutup pancinya ini kita bungkus kain supaya uapnya nggak jatuh ke adonan. Ini kita gunakan api sedang aja. Biarkan airnya mendidih dahulu. Ini kita masukkan. Kita kukus sampai matang. Kita tutup. Kukus sampai matang. Setelah sekitar 30-35 menit, kita matikan apinya. Kita biarkan sampai dingin, baru dilepas ya. Karena kalau masih panas tuh melepasnya nggak kuat tangannya. Agak dingin, ini kita siap sajikan ya. Aku siapkan piring yang aku tatakin dengan daun pisang. Ini kita tekan kanan kirinya aja, seperti ini. Gampang banget melepasnya kalau udah agak dingin tuh. Walaupun nggak dingin banget, tapi bisa juga taruh di kulkas. Tuh kita tekan kanan kiri seperti ini. Ini udah lepas seperti ini ya. Gitu seterusnya sampai semuanya selesai. Seperti ini hasil akhirnya. Ini udah siap disajikan. Semuanya jadi 14 cetakan. Bikinnya gampang, rasanya enak, bisa dicobain di rumah. Selamat mencoba, jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih. Ini aku akan cobain makan satu. Bismillahirrahmanirrahim. Kenyal, enak. Ini bisa dicoelin ke parutan kelapa juga boleh ya. Tuh, seperti ini hasilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Aku akan habisin makannya. Selamat mencoba, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih. Satu, bismillahirrahmanirrahim. Aku buka ya. Tuh, seperti ini. Kelapanya itu masih berserat dan juga empuk. Rasanya tuh gurih, enak. Bikinnya juga gampang. Ini bisa dicoba makan. Bismillahirrahmanirrahim. Beneran enak banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku mau bikin camilan enak dan mudah bikinnya. Di sini kita siapkan dulu 200 gram kelapa, agak muda. Kita hilangin kulit coklatnya, kemudian kita serut agak manjang-manjang supaya hasilnya itu lebih enak, lebih gurih ya. Ini kita serut seperti ini aja, biar hasilnya itu agak besar-besar. Tuh, hasilnya seperti itu. Atau kalau misalkan males nyerut, bisa beli kelapa parut yang dari pasar tapi hilangin kulit coklatnya. Terus terusnya sampai semuanya selesai. Selesai, kita parut semuanya seperti ini. Hasilnya agak manjang-manjang, jadi ntar rasanya tuh lebih enak, lebih gurih ya. Kita sisihkan dahulu sebentar. Kemudian dalam wadah bersih kita masukkan kelapa parut yang sudah kita parut tadi. Kita masukkan kelapa parutnya ya. Kita tambahkan sekitar setengah sendok teh garam atau secukupnya. Kita tambahkan 1/4 sendok teh vanili. Kemudian kita tambahkan 100 gram gula putih atau gula pasir kurang lebih 6 sendok makan. Kita tambahkan 150 gram tepung ketan kurang lebih 9 sendok makan. Kita aduk dulu sebentar supaya tercampur. Antara gulanya dan juga tepungnya ini dan juga garamnya. Kita tambahkan air kelapa 15 sendok makan atau 150 ml. Kita aduk lagi sampai tercampur rata. Jangan terlalu ditekan ya ngaduknya, biasa aja. Tuh,
jadinya itu seperti ini ya, berserat. Kita aduk sampai rata. Kalau misalkan pakai gulanya itu gula halus, ini bisa langsung digunakan. Tapi kalau menggunakan gula yang kayak aku tadi, bukan gula halus, kita diamkan sebentar ya, sekitar 5-10 menit supaya gulanya ini larut atau hancur. Kita sisihkan sebentar. Setelah sekitar 5-10 menit, seperti ini ya, ini udah siap kita gunakan. Ini kita panaskan, cetakan seperti ini, gunakan api kecil aja ya. Kemudian kita olesin dengan sedikit, bisa menggunakan margarin atau menggunakan minyak goreng supaya nggak lengket. Kita olesin sampai ke pinggir-pinggirnya. Nanti yang bagian tengah ini aku nggak taruh adonan, soalnya kalau bagian tengah ini lebih cepat hangus. Setelah kita olesin sampai rata semuanya, kita masukkan 1 sendok makan adonan, atau misalkan kalau mau bikin lebih tebal bisa ditambahkan lebih banyak lagi. Ini aku aduk terlebih dahulu. Aku mau bikin tipis-tipis aja. Gunakan api kecil aja. Kita panggang sampai kuning bagian bawahnya. Ini kita bisa tutup sebentar. Setelah kira-kira agak kaku, ini kita bisa balik menggunakan bonggol sendok ini ya. Kita bolak-balik sampai matangnya itu rata. Kita panggang sampai kuning keemasan dan atas bawahnya itu matang. Jangan terlalu ditekan biar nggak keras. Biarkan sampai matangnya itu rata ya, atau kuning keemasan. Ini kita bisa bolak-balik beberapa kali. Setelah beberapa menit dirasa udah kuning, matang seperti ini, kita angkat, kita sisihkan dahulu. Kita panggang yang selanjutnya. Ini aromanya tuh udah enak banget dan bisa dicobain di rumah ya. Tuh, kita angkat. Kita panggang yang selanjutnya. Ini kita olesin lagi dengan sedikit margarin ya, sampai rata. Kalau misalkan menggunakan teflon, nggak usah diolesin margarin atau nggak usah diolesin dengan minyak juga nggak apa-apa. Tapi kalau tidak menggunakan teflon, ini harus menggunakan margarin supaya nggak lengket. Kita masukkan adonan secukupnya. Dan kita bolak-balik.
Seperti ini hasil akhirnya. Ini wingko babat ekonomis, praktis, bikinnya juga mudah, bisa dicobain di rumah, rasanya juga enak. Kalau mau nggak keras ya, jangan ditekan-tekan. Waktu nyetaknya seperti ini. Selamat mencoba. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih. Ini aku akan coba makan satu. Bismillahirrahmanirrahim. Aku buka ya. Tuh, seperti ini. Kelapanya itu masih berserat dan juga empuk. Rasanya tuh gurih, enak. Karena aku menyerut kelapanya itu agak panjang-panjang ya. Aku coba makan. Bismillahirrahmanirrahim. Beneran enak banget. Gurih dari kelapanya itu berasa banget. Dan rasanya beneran enak, lembut. Ini wajib banget cobain di rumah. Aku akan habisin makannya. Ini wajib banget dicobain di rumah. Pokoknya enak, lembut, gurih. Ini aku coba makan satu. Tuh, seperti ini kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, empuk banget. Dalamnya seperti ini. Ada coklatnya, ada kejunya. Bikinnya gampang, rasanya enak, bisa cobain di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku akan buat kue atau roti tanpa susu, tanpa oven. Di sini aku siapkan 100 ml air panas. 100 ml itu kurang lebih 10 sendok makan. Dengan panasnya 70% aja ya, jangan terlalu panas. Kita tambahkan setengah bungkus santan dari 65 ml santan kental. Atau kurang lebih kita masukkan di sini itu 32 ml. Atau separuhnya aja ya. Kalau misalkan nggak suka santan, bisa diganti susu full cream atau susu cair. Kemudian kita tambahkan 1 sendok makan gula. Kita aduk sampai tercampur rata. Pokoknya airnya ini jangan terlalu panas. Kemudian di sini kita tambahkan ragi instan atau Vernipam setengah bungkus atau 6 gram. Kita masukkan semuanya. Jangan terlalu panas supaya raginya ini nggak mati ya. Kita aduk sampai rata. Kemudian kita tutup. Kita biarkan raginya ini sampai mengembang sekitar 5-10 menit. Pokoknya kira-kira aja sampai mengembang. Kita sisihkan dahulu. Kemudian dalam wadah bersih kita masukkan 250 gram tepung protein tinggi atau kurang lebih 15 sendok makan dengan takaran sendok makan penuh ya. Di sini kita tambahkan 1 butir telur. Kemudian sejimpit garam atau setengah sendok teh. Kita aduk rata dahulu ya garamnya ini. Setelah garamnya tercampur rata dengan tepungnya, tangan kita harus bersih. Setelah sekitar 5 menit ya, raginya hidup tuh masih mengembang, kita tambahkan di sini. Kalau misalkan raginya ini mati, bisa membuat ulang. Ini udah luber sampai kayak gini, ini berarti ruginya masih hidup. Kemudian kita ulenin lagi tepungnya ini. Kita gunakan tangan aja ya, supaya cepat. Kita kucel-kucel seperti ini. Emang kalau masih pertama itu masih lengket. Tetap kita aduk-aduk sambil kita tekan-tekan supaya tercampur rata. Setelah setengah tercampur rata seperti ini, kita tambahkan sekitar 35 margarin atau 1 sendok makan penuh ya. Kemudian kita ulenin lagi sampai benar-benar kalis. Setelah kalis dan nggak lengket seperti ini ya, tuh kita ulenin sekitar 10 menit. 7-10 menit, pokoknya sampai nggak nempel. Kemudian kita diamkan selama kurang lebih 1 jam. Ini kita tutup menggunakan kain. Biarkan di tempat hangat sampai mengembang. Setelah sekitar 1 jam,
udah mengembang 2 kali lipat seperti ini. Ini kita kempeskan lagi ya. Kita taburin bagian bawahnya ini dengan tepung supaya nggak nempel. Kita kempeskan lagi. Kemudian kita potong menjadi 8 bagian. Kalau ingin lebih rata atau sama bisa ditimbang. Tapi aku seperti ini aja udah. Nggak rata nggak apa-apa. Ini bikinnya gampang tanpa oven ya. Kemudian ini kita bulat-bulatkan lagi. Seperti ini. Kita sisihkan dahulu. Begitu seterusnya sampai semuanya selesai. Setelah selesai kita bulatkan semuanya seperti ini. Ini kita tutup ya sebagian. Kemudian ini kita tambahkan isian. Aku mau tambahkan saus. Bisa juga menggunakan keju. Ini bisa menggunakan coklat, keju, selai nanas, selai strawberry, atau yang lainnya juga boleh ya. Tambahkan keju secukupnya. Kemudian kita bulatkan lagi. Seperti ini. Aku akan bentuk agak memanjang. Seperti ini ya. Kita sisihkan dahulu. Kita ambil lagi satu adonan, kita tipiskan. Tambahkan sedikit isian atau secukupnya. Kemudian kejunya. Kita bulatkan lagi. Kemudian kita bentuk agak memanjang. Begitu seterusnya sampai semuanya selesai. Kita tutup lagi di sini. Setelah selesai semuanya, kita beri isian seperti ini. Kita tutup sebentar ya. Kita siapkan loyang. Ini kita olesin dengan margarin. Ini kita olesin sampai rata. Sampai ke pinggir-pinggirnya ya, supaya nggak nempel nanti pas ngepasnya. Atau bisa juga menggunakan alas kertas roti bagian bawahnya. Kita sisihkan dahulu. Aku juga gunakan loyang ini. Setelah selesai semuanya, kita olesin sampai rata seperti ini. Aku taruh di sini. Ini kemudian kita tutup lagi, kita biarkan selama kurang lebih 1 jam supaya lebih mengembang. Setelah sekitar 1 jam, kemudian ini kita olesin dengan margarin atasnya. Kita olesin sampai rata ya semuanya. Kemudian kita tambahkan sedikit wijen di atasnya. Opsional ya taburan wijennya ini. Kalau nggak ada boleh nggak pakai. Kemudian kita kukus selama 30-40 menit atau sampai matang. Pastikan air dalam panci udah mendidih. Kita gunakan api sedang aja. Kemudian ini kita kukus. Kita tunggu sampai matang. Setelah sekitar 30-35 menit atau 30-40 menit, kita matikan apinya. Kita biarkan sebentar supaya uapnya itu nggak hilang dulu ya. Kemudian kita angkat, kita kukus yang selanjutnya. Seperti ini hasil akhirnya, roti sobek kukus siap disajikan. Bikinnya gampang, rasanya enak, bisa cobain di rumah. Selamat mencoba, jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih. Ini aku coba makan satu. Tuh seperti ini, kita buka.
Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, empuk banget. Dalamnya seperti ini, ada coklatnya, ada kejunya. Bikinnya gampang, rasanya enak, bisa cobain di rumah. Selamat mencoba, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih.